Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di part yang ketiga. Mereview sedikit saja ya dari apa yang disampaikan di awal, bahwa kesempatan kali ini Ibu akan mereview bagaimana atau memberikan tips bagaimana sih menulis pendahuluan dan gambaran umum untuk menyusun proposal bisnis plan yang ciamik. Oke? Nah, tadi sudah ada kelompoknya Asrul dan kelompoknya Cepti. Ya, masih ada 3 kelompok lagi begitu. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan untuk kelompok sebentar, ada catatan Ibu di sini. Kelompoknya VB ya, VB. Oke, kelompoknya VB. Kelompoknya VB atau sebentar, masih open. Oh bukan, ini kelompoknya Devan ya. Devan, Welda, dan Dini membuat Gemblen Black Melted tuh. Oke, baik, ini bagus banget. Cuma saran Ibu dikasih nama ya, dikasih nama Gemblen Black Melted-nya itu apa namanya? Misalkan kamu sebut dengan apa ya? Misalkan sebutan yang asik gitu. Misalkan sama kayak bisnis saya nih, saya jualan angkringan, saya tulis di Gunung Angkringan, misalkan seperti itu. Jadi kalau Gemblem itu Gemblem apa? Misalkan kamu sebut cari ide ya, cari ide namanya yang bagus. Sama-sama jualan Gemblemnya, tapi kalau punya brand, jadi kalian belum sebut merek nih, mereknya kalian apa? Sebut bikin mereknya ya, mereknya apa? Yang ciri khas banget karakter dari produk kamu ya, itu masukan Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke proposalnya. Oke, Ibu akan share. Oke, terlihat sudah ya. Devan, Welda, dan Dini. Oke, ini latar belakangnya. Oke, boleh. Ini boleh dibagi-bagi seperti ini, is okay. Jenis produk, kualitas produk, komposisi produk. Nah, ini dia. Oke. Kalau usul saya, nomor 12 sampai 14 ini tidak perlu ya, tidak perlu kalian sampaikan di latar belakang. Ya, balik lagi, latar belakang itu menyampaikan yang pertama, apakah ide kalian ini adalah hasil riset ataukah inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Lah, kalian jelasin. Kalau saran saya, gunakan dua-duanya. Ya, gunakan dua-duanya. Misalkan kalian di sini membuka pangsa pasar. Contohnya begini, di daerahnya si Devan gitu misalkan. Di situ tuh banyak singkong gitu. Misalkan di daerah Gunung Kawi misalkan gitu ya, atau di Nongko Jajar gitu, di mana gitu. Ternyata banyak singkong, ya kan? Banyak singkong yang merupakan bahan baku dari Gemblem ini gitu kan. Tapi sama seperti ceritanya si Astral tadi, misalkan nilai ekonomisnya kurang atau mungkin sudah disuplai ke pabrik tapi hanya dengan ukuran tertentu atau kualifikasi tertentu, sementara yang kualifikasinya tidak masuk ke kualifikasi pabrik akan dikembalikan lagi ke petani dan itu menjadi masalah tersendiri untuk petani gitu kan, dan harganya cukup murah kalau misalkan dijual hanya dalam bentuk singkong. Karena itu diperlukan pengolahan untuk menambah nilai ekonomis dari bahan baku yang berlimpah ini, misalkan, terutama juga untuk meningkatkan ekonomi petani di daerah tersebut. Oleh karena misalkan kayak gitu, peluang dari latar belakang dari dasar tersebut gitu kan, tim Devan mempunyai ide untuk membuat sebuah peluang bisnis yang memiliki kearifan lokal, yaitu jajanan khas ya, tradisional, yaitu Gemblem. Lah, Gemblem sendiri kamu cerita, Gemblem bla 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 dan sebagainya, kamu cerita Gemblem tradisional seperti apa. Namun
beralih ke zaman yang lebih modern dan cita rasa juga semakin berkembang dan tren makanan yang lebih bergerak pada tren yang makanan sehat dan sebagainya misalkan. Maka dari itu kami membuat inovasi dari Jemblem misalkan. Lah kalau bisa dikasih hasil riset. Hasil risetnya sebenarnya apa sih keunggulan dari singkong gitu loh. Singkong itu bisa menjadi pilihan alternatif ya kan. Menurut risetnya si X gitu misalkan. Singkong menjadi diferensial atau substitusi misalkan dari nasi misalkan, tetapi memiliki kadar bla 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 yang mungkin lebih baik daripada nasi. Cocok untuk orang diet apa dan sebagainya. Kamu ceritakan gitu. Nah, perkembangan seperti itu membuat inovasi Jemblem diperlukan. Lah, dan tim kami menyusun sebuah resep untuk membuat inovasi Jemblem, yaitu atas nama apa yang merupakan Jemblem Black Melted gitu loh. Jadi Jemblem Black Melted itu adalah tagline gitu ya. Tapi kalian punya brand atasnya, kalian punya merek, misalkan seperti Burger King gitu ya. Burger King itu brand gitu. Baru bawahnya itu apa? Termasuk misalkan kalau misalkan mau dikasih contoh misalkan apa ya? Chat Time gitu. Chat Time itu mereknya gitu loh. Tagline-nya di bawahnya apa gitu. Ada gitu. Kalian perlu ya untuk membuat merek. Oke. Lah, itu kamu ceritakan di latar belakang. Lah, misalkan mau ditambahkan lagi, misalkan saja nih untuk pengolahannya, misalkan pengolahannya dan pengemasannya. Misalkan kalian mau tambahkan beberapa teknologi tepat guna dari riset itu boleh. Itu sangat-sangat bagus sekali kalau menurut saya. Misalkan kalian gunakan penggorengan anti lengket atau apa, coba dicari risetnya, karena digoreng kan ya kalau nggak salah ya, Jemblem Black Melted itu digoreng ya, digoreng, bentar coba saya lihat. Oke, ini masih strukturnya juga masih salah ya, perlu diperbaiki ya timnya. Coba dibaca lagi panduannya, panduan PKMK 2020 yang sudah saya share di bulan November kalau nggak salah ya. Oke, ini diperbaiki, misalkan kalian juga menyediakan yang frozen misalkan. Ada pengemasan frozen food-nya pakai metode atau pakai teknologi ini misalkan. Coba dicari. Teknologi-teknologi seperti apa yang hasilnya riset yang kalian bisa aplikasikan di sini. Insya Allah kalau misalkan ini benar-benar kok sudah menuliskan seperti itu, akan lebih mudah sekali untuk lolos. Gitu ya. Itu bab 1. Ini tidak perlu dijelaskan, oke? Lalu bab 2 itu bukan gambaran umum usaha. Coba dibaca lagi ya panduannya, gambaran umum rencana usaha. Karena masih ide bisnis, oke? Nah, di wilayah-wilayah Indonesia ini wilayah mana? Harus spesifik aja, nggak usah terlalu luas. Wilayah Indonesia ini yang mana? Karena apa? Kalau kayak gini nih wilayah di tenan gitu. Kalau misalkan saya nih untuk misalkan akan memilih proposal bisnis kalian di PKMK, pasti bertanya wilayah Indonesia ki ngendi? Yang mana gitu loh. Apa bener Iki ide bisnisnya bener apa enggak, sesuai data apa enggak, dia bener-bener survei enggak di mana tempat singkong atau tumbuhan singkong yang enak, yang berlimpah itu yang di mana gitu. Ini belum ada dijelaskan di sini ya. Gambaran umum rencana usaha, jelaskan 2 hal yang paling penting, yaitu pertama kondisi umum lingkungan. Ini oke, dijelaskan sudah benar. Tapi kurang detail. Ya, kurang detail gimana? Berapa produksinya, berapa harga jualnya, kamu harus sampaikan di sini, di gambaran umum. Dan bagaimana misalkan kamu cerita bahwa ketika sudah dijadikan Jemblem Black Melted, gitu misalkan, akan adanya kenaikan harga ekonomis gitu kan.
dari singkong yang belum diolah sampai yang singkong diolah, sekian persen peningkatannya. Dan dengan dasar itu memiliki keyakinan untuk bisa diproduksi, terutama melihat dari tren atau perilaku konsumen di Kota Malang. Misalkan di Kota Malang ditampilkan bahwa kecenderungan atau perilakunya masyarakatnya adalah pencinta kuliner, misalkan kayak gitu. Dilihat dari beberapa data berikut. Data berikutnya bisa dilihat dari orang-orang yang mereview atau melihat tayangan-tayangan video dari Instagram Malang-Malang kulineran gitu loh. Kalian bisa lihat di situ berapa orang yang lihat gitu kan. Itu bisa gitu kan, bahwa ternyata tuh orang itu di Malang itu kecenderungannya punya perilaku bahwa sukanya kuliner yang baru itu gitu loh, yang punya potensi dan enak rasanya gitu. Itu menjadi potensi yang luar biasa. Apalagi Malang itu, kamu cerita aja, Malang itu memiliki kearifan lokal yang kuat gitu, karena merupakan kota sejarah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai penguat. Lalu yang kedua, ya, secara singkat tunjukkan kelayakan usaha minimal 1 tahun ke depan. Nah, kalian di gambaran umum rencana usaha ini kan juga harus menghitung nih secara singkat bagaimana kelayakan usaha kalian, berapa investasinya, bagaimana strategi promosinya. Misalkan investasi sekian dengan strategi promosi sekian, optimis akan memperoleh pendapatan strategi sekian. Ini kamu jelasin. Dijelasin detail, jangan cuma buat pemasaran di Facebook, Instagram, di WhatsApp, jangan begitu. Facebooknya yang seperti apa, Instagram seperti apa, WhatsApp seperti apa, apakah perlu reseller, apakah sebagainya, semua kanal-kanal marketing kamu manfaatkan. Gitu. Ya, dengan optimasi seperti itu, maka harapan peluang mendapatkan potensi pasar itu adalah sebesar sekian, sehingga keuntungan yang diperoleh sekian gitu kan. Harapannya perhitungan kelayakan usaha, investasi yang diinjek di awal itu akan kembali di bulan sekian, misalkan gitu, dengan misalkan tingkat kelayakan sekian. Ada kan? Coba kalian cari perhitungan kelayakan usaha yang seperti apa, itu ada. Ya, ada NPV, ada IRR ya. Kalian pelajarin di situ. Oke. Analisis segmen, kalau menurut saya oke, ini boleh, tapi tidak usah di poin 2.2, tapi dimasukkan ke paragraf di gambaran rencana usaha. Oke, lah ini demografisnya penduduk Kota Malang. Oke, berarti ini posisinya di Malang ini, Nak. Nah, ini wilayah-wilayah Indonesia nggak bisa kalau kamu memang pasar-pasarnya penduduk Kota Malang. Semua kalangan, demografinya pria dan sebagainya. Oke. Ini gaya hidupnya seperti apa, karakter varian rasanya berbeda kuliner lain. Oke, nggak ada masalah. Nah, target pasarnya seperti apa? Lah itu kamu ceritakan di sini sampai STP dan juga lah ini setelah STP kamu bikin perencanaan marketing. Nanti perencanaan marketing itu ada hitungannya kamu akan optimis bisa mencapai BIP itu kapan gitu investasinya gitu. Gitu ya. Oke, analisis keuangan. Coba dicek lagi panduannya. Apakah analisis keuangan ini masuk ke bab gambaran umum rencana usaha. Oke. Gitu ya. Coba dicek ulang untuk kelompoknya. Devan ya, kalau nggak salah. Kelompoknya Devan. Oke. Oke, gitu aja mungkin ya dari kelompok Devan. Coba dicek juga masukan-masukan Ibu untuk kelompok-kelompok yang lain untuk pendahuluan sama gambaran umum. Harapan Ibu segera direvisi sesuai masukan atau revisi yang Ibu minta, ya kan? Segera Anda upload karena maksimal di 2 hari atau 3 hari ke depan Ibu akan beri video lagi. Jadi mungkin tidak sesuai dengan jadwal kuliah.
ya kan? Ibu akan kirim video lagi untuk menyampaikan revisi atau tips atau review dari bab 3 dan seterusnya. Oke, gitu aja. Lanjut ke tim selanjutnya, yaitu tim VB dan tim Anang. Gitu aja, terima kasih. Silakan disimak dan direvisi. See ya.